aku bangun jam 7 untuk siapin bekal suamiku. Kita coba aja, oke? Bismillah. Cantik sekali bunga-bunganya. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel YouTube Mama Kaiden, guys. Selamat pagi dari Spanyol. Kayak tadi udah bilang selamat pagi. Mama Kaiden baru aja kasih Kaiden sarapan. Dan setelah Kaiden sarapan, biasanya aku sarapan. Atau enggak, nanti kan lusa Kaiden udah mulai masuk sekolah lagi, teman-teman. Masuk ke TK terakhir di hidup Kaiden, TK yang 5 tahun. Nanti tahun depan, September tahun depan, Kaiden udah masuk SD, guys. So, biasanya kalau Kaiden udah mulai sekolah, aku sarapan itu setelah ngedrop Kaiden ke sekolahnya. Kalau teman-teman udah ngikutin vlog Mama Papa Kaiden dari beberapa bulan yang lalu, pasti tahu banget kebiasaan Mama Kaiden setiap harinya di saat anak udah mulai masuk sekolah. So, aku baru kasih Kaiden sarapan. Susu pakai biskuit akhirnya kembali lagi setelah, I don't know, berapa bulan ya guys. Mungkin 6 bulan kali. Kaiden itu udah bosen sama susu pakai biskuit, akhirnya kembali lagi back to laptop. Ini aku lagi masukin susu ke gelas karena aku mau bikin energen. Jadi kalau bahasa Spanyol, G itu bahasanya G. Jadi energen itu dibacanya energen. Ini dia, ganti guys, karena yang rasa kacang hijau udah habis paknya. Aku beli 2 pak kacang hijau dan 1 pak yang vanilla. Jadi masih ada 1 pak lagi kacang hijau, jadi kita selang-selingin aja guys. 1 pak udah habis. Terus sekarang yang vanilla, nanti kalau udah habis lagi baru kita minum yang kacang hijau lagi. Jadi suamiku udah berangkat kerja jam 8 pagi tadi. Aku bangun jam 7 untuk siapin bekal suamiku. Jadi biasanya suamiku sebelum makan siang itu ada istirahat kayak brunch gitu. Nah suamiku selalu minta bikinin bekal, pingin bawa bekal aja dari rumah. Mungkin sandwich, bocadillo, atau hal-hal yang ringan gak berat banget gitu loh guys. Terus nanti biasanya normalnya makan siangnya di rumah sama kita. Karena suamiku kerjanya deket. Cuma 15 menit aja dari rumah. So, maka dari itu setiap hari bisa makan siang di rumah bersama anak dan istri. Gitu guys. Oke, Mama Kaiden mau buka ini dia paket. Ah, siap. Ini dia. Energennya. Vanilla. Isinya 10. Gimana sih? Susah banget. Oke. Nah, seperti sini lebih gampang. Oke, guys, gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Biasanya Mama Kaiden sarapannya ini aja. Terus pagi-pagi juga pas waktu suamiku berangkat kerja, aku beresin dapur gitu. Abis nyiapin bekal suamiku, beresin dapur. Terus juga aku panasin susu dulu guys. Terus juga aku ini dia masukin piring-piring kotor ke mesin cuci piring, terus aku cuci deh guys. Maksudnya aku pencet tombolnya untuk dia bekerja. Jadi udah bersih semua. Normalnya gitu, kalau mesinnya udah berhenti, udah selesai mencuci, lebih baik kita buka jadi dia keringnya itu sempurna gitu loh guys. Nggak ada bercak-bercak air, titik-titik air gitu. So ini dia piring-piringnya udah bersih semua nih guys. Lihat tuh, bersih, nggak ada bau-bau amis atau bagaimana, bersih, pokoknya perfecto. Ini kita udah punya mesin cuci piring sih udah dari sekitar 5,5 tahun yang lalu teman-teman. Cuman pas waktu itu rusak, 2 tahun yang lalu rusak. Jadi kita harus beli baru lagi nih yang barunya. Baru 2 bulan yang lalu suamiku beli. Jadi ini gelasnya itu bekas aku kasih Kaiden sarapan biar nggak ngotorin lebih banyak gelas-gelas gitu loh guys. Nah, biasanya sarapan Mama Kaiden tuh ini aja, teman-teman. Ringan, tapi ya udah cukup gitu sampai bertahan sampai jam makan siang nanti. Jadi guys, tadi suamiku tuh nelpon, katanya, "Mama,
nanti sebelum jam makan siang, yuk kita belanja ke supermarket karena kan suamiku lusa akan berangkat kerja ke luar negeri, ke Rotterdam lagi kalau teman-teman sekali lagi kalau teman-teman ikutin vlog Mama Kaiden dari sebelum mudik ke Indonesia. Jadi 3 hari sebelum aku mudik ke Indonesia, aku itu ikut suamiku kerja ke Rotterdam, Belanda. Jadi kita di sana itu selama kurang lebih 1 minggu, terus baru abis itu aku baru pulang ke Spanyol, packing langsung berangkat ke Indonesia. Terus habis itu pas waktu aku Indonesia, suamiku pun kembali lagi ke Rotterdam untuk 3 hari kerja di sana. Terus lusa, suamiku akan balik lagi ke Rotterdam. Gitu teman-teman. So, kata suamiku sebelum aku berangkat ke Rotterdam, yuk kita belanja keperluan untuk makan kamu atau Kaiden atau aku selama hari ini dan besok gitu. Apapun yang dibutuhin, kita bikin list belanjaannya, terus kita bikin jadwal masak apa aja juga. Biasanya sebelum aku Indonesia tuh aku bikin selalu misalnya hari Senin makan siang, makan malam, masak ini gitu. Karena di Spanyol ini masaknya itu 2 kali sehari guys, makan siang masak, makan malam masak. Jadi mereka tuh makan menu yang berbeda-beda di jam makan siang dan jam makan malam. Agak ribet sih, cuman ya emang begitu sih guys. Jadi normalnya kalau masak makan siang itu sedikit benar-benar pas aja untuk jam makan siang. Nah karena itu kita nggak masakin banyak, atau kalau di Indonesia kan masaknya agak banyak, 3-5 makanan macam menu. Tapi kalau di Spanyol misalnya jam makan siang itu cuma ada 1 atau 2 menu aja gitu loh guys. Nggak yang banyak, tapi nanti makan malam itu masak lagi 1 atau 2 menu lagi. Jadi jatuhnya sih sebenarnya sama aja guys. Aku mungkin habis sarapan akan bikin list belanjaan, terus mau bikin list itu aja, itu tadi makan apa aja kita di beberapa hari ke depan, ditambah lusa, ditambah 2 hari lagi kan Kaiden juga masuk sekolah. Aku harus nyiapin bekal Kaiden juga setiap harinya. Jadi di 2-3 minggu pertama Kaiden masuk sekolah itu makan siangnya selalu di rumah. Jadi sekolah itu cuma dari jam 9 pagi sampai jam 1 siang. Jam 1 siang pulang, langsung makan siang, biasanya Kaiden langsung tidur siang. Kayak gitu. Dan begitu pun juga di 2-3 minggu terakhir sekolah, di bulan Juni gitu ya. Itu juga jam sekolah sama jam 9 sampai jam 1 siang doang. Tapi sisanya Kaiden sekolahnya dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore. Jadi Kaiden makan siang di sekolah. Gitu teman-teman. So, itu dia. Aku harus memikirkan makan siang apa aja bersama Kaiden nanti selama suamiku pergi kerja. Terus yang lebih penting itu bekal sih guys, bekal Kaiden untuk dibawa ke sekolah. Biasanya sih bekal Kaiden untuk pergi sekolah itu cemilan aja sih teman-teman. Kayak misalnya Kaiden bawa apel, atau bawa sandwich kecil setengah roti gitu, setengah tumpuk gitu. Karena Kaiden itu kan masuk jam 9 normalnya, jam 8 pagi itu Kaiden sarapan, jam setengah 9 pagi itu berangkat, jam 9 masuk. Terus jam 11 itu Kaiden waktunya cemilan. Nah cemilan itu biasa itu kalau nggak buah aku bekelin dari rumah. Terus atau enggak ya gitu sandwich yang sedikit atau rosquilletas di Spanyol namanya. Ada kayak snack-snack Spanyol gitu guys. Jadi sesuatu yang ringan, nanti jam 1 siang pas waktu Kaiden pulang sekolah Kaiden makan siang yang bagus, yang beneran gitu, yang lebih berat. Gitu guys. Oke guys, Mama Kaiden dari tadi cuap-cuap tapi belum sarapan nih. Karena aku manasinnya ternyata kepanasan. Bismillah. Vanilla ini enak, tapi tetap favorit aku tuh yang rasa kacang hijau, itu terbaik banget menurut aku. Di sini juga ada ini sih guys, Astor belum dibuka nih teman-teman, karena aku bawa Astor juga dari Indonesia, mereknya Astor. Terus aku beli juga di Thailand ini belum dibuka. Mungkin nanti kalau Kaiden mau, karena Kaiden juga suka nyawalin Astor. Cuman karena Kaiden baru selesai banget sarapan, mungkin nggak mau. Terus ini juga aku masih ada keripik apel. Aku udah makan yang keripik jamur tiram, terus juga sama keripik nangka. Itu enak-enak banget. Yang aku paling suka sih yang nangka, karena aku emang pecinta nangka guys. Tapi yang apel ini aku belum coba. So let's try untuk nemenin sarapan dengan Energen. Kayaknya harus pakai gunting deh, karena nggak yang easy to open gitu. Karena sangat malas mengambil gunting di dapur. So gigi pun turun tangan. Oke, ini dia, ini dikasih sama tanteku di Surabaya nih guys. Ini katanya oleh-oleh khas Malang, cemilan khas Malang lebih tepatnya. Ini kayak gini bentuknya. Ini bukannya pisang ya? Oh, apel. Mirip pisang guys bentuknya. Tapi ini dia kayak gini. Kita coba aja, oke, bismillah.
Mirip mirip pisang tapi apel. Ini apelnya kecil-kecil apa gimana sih? Kecil banget gitu maksudnya. Tapi enak guys, dibandingkan yang keripik jamur tiram, aku lebih suka ini. Jadi nomor 2. Nomor pertama tetap nangka, kedua ini apel, ketiga baru yang jamur tiram. Kita lanjut lagi saat suamiku udah pulang dan kita akan berangkat ke supermarket untuk belanja. Kayaknya ini aku kayak gini aja guys. Ini aku tuh nggak dandan. Maksudnya nggak dandan di diri aku itu adalah kayak pakai foundation, pakai bedak, pakai eyeliner, pakai eyeshadow, pakai blush on. Itu menurut aku adalah dandan. Tapi kalau pakai sedikit lip tint, terus pakai alis, menurut aku itu nggak dandan. Tapi ya pastinya aku pakai pelembab muka, itu selalu wajib banget. Aku itu 24 jam kulitnya maupun muka ataupun badan itu harus selalu pakai body lotion atau pakai pelembab wajah, karena kulit aku tuh tipe kulit yang kering. Apalagi sekarang kita udah mulai masuk ke musim dingin yang dimana bikin kulit tambah kering guys. Aku tuh benar-benar nggak bisa banget kulit aku tuh tanpa krim gitu teman-teman, karena nggak nyaman. Mungkin karena udah terbiasa juga di Indonesia. Meskipun di Indonesia aku tinggal di Bekasi yang super panas gitu ya suhunya, tapi udah terbiasa dari SD diwajibin sama mamaku kalau keluar tuh wajib pakai hand body gitu, pakai body lotion, pakai pelembab wajah, pakai sunscreen. Jadi itu udah terbiasa sampai hari ini dan menurut aku itu bagus banget, dan kebiasaan itu aku turunin ke Kaden. Jadi Kaden dari hari pertama Kaden lahir ke bumi ini sampai hari ini Kaden usia 5 tahun. Nggak ada satu hari pun Kaden di hidupnya tanpa krim wajah ataupun krim di badannya. Bahkan kalau aku biasanya cuma pakai di tangan, di lengan gitu ya sampai sini, terus sama kaki, paha gitu. Tapi kalau Kaden itu semuanya sampai punggung, sampai perut semua aku kasihin. Jadi memang lembab seluruh tubuhnya. Dan karena Kaden sekarang kan udah besar, udah aku ajarin, aku tunjukin. Kaden pokoknya habis mandi pakai krim sendiri gitu. Kalau mandi sih masih aku mandiin karena memang shower di kamar mandi yang di kamar aku itu dia agak tinggi dan kita harus meregulasikan air panas dan air dinginnya gitu loh guys, untuk kita dapat air yang temperatur air itu yang perfecto. Jadi Kaden memang masih harus butuh bantuan aku untuk mandi. Aku pengen Kaden udah belajar mandi sendiri, tapi itu dia. Keadaan shower kita, tempat mandi kita itu tidak mensupport usia Kaden 5 tahun untuk mandi sendiri, karena memang pertama itu berbahaya kalau Kaden ngebuka air panas yang terlalu panas, karena itu panas banget, itu berbahaya untuk kulit, dia bisa kebakar. Jadi itu udah guys, mungkin masih akan aku bantu untuk mandi Kaden. Oke guys, kita sarapan dulu. Kita lanjut lagi nanti. Guys, suamiku udah pulang, itu dia di ujung sana lagi mempersiapkan material-material pekerjaan yang mau dibawa nanti ke Rotterdam, Belanda. Seperti yang aku ceritakan tadi, suamiku akan ke Rotterdam. Jadi kata suamiku nanti aja sore menjelang malam setelah pulang kerja, kita ke supermarketnya, so pagi menjelang siang ini kita free time. Aku gitu guys maksudnya. Ini guys, semenjak kita pulang dari Paris, cuaca di Spanyol tuh kayak gini teman-teman, bener-bener sahdu banget. Setiap harinya mendung, gerimis-gerimis mengundang, kecil-kecilin tuh gerimis kecil-kecil sedikit terus berhenti itu. Aku nggak tahu sih teman-teman bisa lihat di kamera atau enggak, tapi ini tuh hujan, tapi sedikit banget, kecil-kecil sekali, alus-alus gitu hujannya loh guys. Mungkin nggak kelihatan guys di kamera. Nah, karena cuacanya itu sangat mendukung seperti ini, nggak panas, mendung. Jadi aku pingin motong rumput dulu nih teman-teman, karena aku udah agak gemes ngelihatnya, udah cukup berantakan lihat guys. Dia tinggi-tinggi kayak gini, nggak yang sama rata semua. Karena aku ada waktu lengang sekarang, jadi sebelum aku kasih Kaden makan siang, jadi hari ini Kaden akan makan siangnya yang makanan cepet-cepet aja, yang sat-sat jadi. Karena nanti sore kita akan supermarket dan nanti malam kita baru akan masak makanan yang lebih niat. Jadi hari ini Mama Kaden ada waktu untuk potong rumput. Gitu guys, biar makin enak dilihat. Karena kan apalagi kalau kita pulang kerja atau baru masuk rumah gitu ya. Yang dilihat tuh langsung halaman ini gitu. Jadi kalau
rumputnya rapih, kita tuh juga kayak punya kesenangan dan kenyamanan sendiri masuk ke rumah gitu loh guys. Aduh gimana sih? Ya pokoknya gitu loh teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengerti apa yang aku maksud. Terus juga ditambah, ini pohon ini aku minta tolong sama suamiku untuk dipangkas juga seperti pohon di sana. Karena itu pohon ini tuh sama seperti pohon ini. Jadi aku pengen disamain tingginya sama seperti pohon yang di sana. Karena pohon di sana itu baru dipotong, dipangkas sama suamiku sekitar 1 bulan yang lalu mungkin guys. Ini dia, bagus banget jadinya karena pohonnya itu nggak besar, jadi air dan matahari yang masuk itu fokus ke bunga-bunganya. Seperti yang teman-teman bisa lihat, bunganya itu lebih banyak dibandingkan pohon ini karena ini pohon ini terlalu besar guys. Jadi dia bunganya itu sedikit banget teman-teman. Tuh, cuma ada beberapa aja guys, bisa dihitung pakai jari. Oke teman-teman, Mama Kaiden mau ke ujung sana dulu untuk ambil mesin alat pemotong rumputnya. Dan rumput di sebelah sini sih juga harus dipotong. Cuman kita lihat keadaan nanti kira-kira Mama Kaiden masih kuat dan masih cukup waktu atau enggak untuk memotong rumput di sebelah sini karena halaman ini tuh lebih luas dibandingkan halaman yang di depan sana. So, itu dia suamiku lagi menyiapkan peralatan-peralatan pekerjaan. Ini dia guys, keadaan halamannya yang di sebelah sini. Ini bunganya cantik banget, aku akan deketin bunga ini supaya teman-teman bisa lihat lebih jelas keindahan dan kecantikan bunga-bunga ini. Warna ungu, aduh, salah satu warna kesukaan Mama Kaiden. Cantik banget guys, tuh, so cute. Nah, jadi halaman ini tuh lebih luas dibandingkan halaman di depan. Jadi ini akan lebih makan banyak waktu untuk memangkasnya dibandingkan halaman yang di depan sana. Ini dia. Cantik sekali bunga-bunganya. Oke guys, langsung aja Mama Kaiden mau ambil mesin pemotong rumput. Oke, ini dia mesin pemotong rumputnya. Udah Mama Kaiden ambil dan udah aku cek juga bensinnya ada. So, kita akan langsung meluncur. Tapi aku akan masuk ke rumah dulu teman-teman. Karena suamiku butuh kunci bengkel di ujung sana guys. Baru kita potong rumputnya. Kaiden, bisa tolong Mama kasih kunci tayar ke Papa? Nah, tolong Mama kasih kunci tayar ini ke Papa. Nah, ini dia kuncinya, aku udah dapet. What is that? For where? Where? ¿Por qué? Porque con ese cable sobra, no falta tener el alargador, ¿entiendes? Con ese cable sobra.
Oke teman-teman, ini dia halamannya setelah Mama Kaiden pangkas rumputnya jadi semakin rapi, tingginya tuh jadi sama dan semakin enak dilihat. Ini aku akan lebih deketin biar teman-teman bisa lihat lebih detailnya dibandingkan tadi before dan after. Tuh, lebih rapi kan guys. Tadi kan masih kayak banyak yang tinggi-tinggi. Jadi sekarang lebih enak guys dilihat. Jadi kalau kita masuk rumah dari gerbang itu langsung melihat pemandangan halaman rumah yang rapi dan bersih juga pastinya. Itu nyaman banget, bikin merasa aduh homey banget gitu loh guys. Oke, Mama Kaiden mau masuk dulu untuk cukur untuk mangkas rumput yang di sebelah sana. Mungkin Mama Kaiden akan istirahat 5 menit dulu kali ya guys. Kita akan parkir mesin pemotong rumputnya di sampingnya biar kita ingat memotong rumput. Jadi mesin pemotong rumput ini tuh dia mesinnya cukup berat, tapi ini tuh gasnya gitu guys. Ini gasnya. Jadi ini untuk kayak kita harus tahan yang warna merah ini supaya mesinnya selalu nyala. Jadi kalau kita lepas mesinnya akan mati automatically. Terus kalau kita pesen. Kalau kita tekan yang ini, kita tarik yang ini ke sini, itu dia akan ngegas sendiri. Jadi kita cuma ngarah-ngarahin aja guys, nggak perlu didorong. Dia jalan sendiri mesin pemotong rumputnya. Oke. Kita akan parkir di sini, semoga aja nggak hujan nih guys. Kita lanjut sebentar lagi. Suamiku juga katanya sebentar lagi akan berangkat kerja kembali. A few moments later. Oke teman-teman, setelah istirahat yang hanya 5 menit, benar-benar hanya 5 menit guys. Oke, nggak yang 5 menit itu setengah jam duduk. Hanya 5 menit aja, terus Mama Kaiden akan langsung, ya, suamiku mau ngecek ini mesin ini baru kita beli, tapi dia karena baterai guys. Jadi gitu deh, baterai itu harus dicas dulu. Sekarang kita akan lanjut ke next garden. Ini deh, oke. Hancur guys, kita mulai. Aku akan taruh tripod ini di samping kolam renang, semoga aja nggak nyemplung kameranya. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an ocean. Let me float around. Eyes closed, like we're dreaming even when we're not. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. We can do nothing at all. So what, if you're stupid then you know it's nothing wrong. You and me got a whole other meaning, I don't know how. You and me just know how it feels when we're falling in love. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Oke teman-teman, alhamdulillah 2 halaman yang ada di rumah kita sudah bersih, sudah rapi, sudah dipotong kedua rumputnya. Ini dia hasilnya guys. Oh my god, cukup capek setelah memangkas 2
halaman sekaligus. Apalagi ini emang cukup besar sih guys, halamannya sampai ke ujung sana, ke ujung sana, ke ujung sana. Jadinya ya udah deh, apalagi untuk memastikan semuanya itu terpotong dengan rapi, kita kadang harus 2 kali bolak-balik supaya benar-benar 100% kepotong gitu guys. So itu aja, aku mau masuk dulu ke dalam rumah. Oke, kita akan nyapu-nyapu pinggir ini dulu sebentar. Biar dia makin bersih kayak gini nih, lihat guys bekas rumput-rumputnya. Terus habis itu baru aku akan masuk ke rumah. Aku akan mandi karena ini gerah panas jadinya guys. Meskipun cuacanya kayak gini nggak ada panas-panas sama sekali gitu guys. Tapi kalau kita beraktivitas yang cukup berat kan akhirnya keringetan-keringetan juga gitu teman-teman. Oke, aku mau nyapu dulu guys. Oke guys, ini mesin pemotong rumputnya sudah bisa kita kembalikan karena sudah selesai dan sudah rapih dan bersih. Kita kembalikan ke tempat asalnya.